Assalamualaikum. Pernah nggak sih kalian mikir, ternyata hal-hal kecil yang kita lakukan sehari-hari bisa bawa pahala gede banget dari Allah? Mulai dari senyum, doa singkat, sampai zikir ringan, semuanya punya nilai yang luar biasa kalau dilakukan dengan niat ikhlas. Di video kali ini, kita bakal bahas 7 amalan ringan, tapi pahalanya besar, yang gampang banget dipraktikan sehari-hari. Yuk, kita belajar bareng-bareng dan coba praktekin langsung biar hidup kita makin penuh berkah. Assalamualaikum Ustadz, sapa Aisyah sambil tersenyum ketika memasuki ruang kajian. Saya ingin tahu, amalan ringan apa yang bisa kita lakukan sehari-hari, tapi pahalanya besar? Waalaikumsalam Aisyah, jawab Ustadz Harun sambil menepuk bahu muridnya. Pertanyaan yang sangat bagus. Sebenarnya, dalam Islam banyak amalan kecil yang sering kita anggap remeh, tapi Allah menjanjikan pahala yang sangat besar. Bahkan Nabi Muhammad SAW menekankan bahwa amalan yang paling dicintai Allah adalah yang dilakukan secara konsisten, meskipun kecil. Aisyah mengangguk penuh perhatian. Konsisten, walaupun kecil Ustadz? Benar sekali, kata Ustadz Harun sambil menulis di papan tulis. Misalnya, senyum kepada orang lain. Banyak yang mengira senyum itu hal biasa, tapi Nabi Muhammad SAW bersabda, senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Hadis riwayat Tirmidzi menjelaskan, meskipun kita hanya memberikan senyum, pahala sedekah tetap mengalir. Wah, ternyata sederhana sekali, ya, komentar Aisyah. Jadi kalau saya tersenyum kepada teman-teman di sekolah atau di kampus, itu termasuk amalan yang dicatat pahala? Persis, Aisyah. Bahkan dalam keseharian kita, banyak hal kecil yang sering terlupakan. Misalnya, menyingkirkan duri atau batu dari jalan yang dilalui orang lain. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa memberi kemudahan pada orang lain adalah amal kebaikan. Bayangkan, hanya dengan menyingkirkan halangan di jalan, kita bisa mendapatkan pahala. Aisyah tersenyum sambil membayangkan hal itu. Kalau begitu, menolong teman membawa buku berat juga termasuk. Ya Ustadz? Ya, itu termasuk amal jariah juga. Semua kebaikan yang dilakukan untuk kemudahan orang lain, sekecil apapun, akan dicatat sebagai pahala. Allah Maha mengetahui niat kita. Jadi ketika kita menolong orang tanpa ria, meskipun terlihat ringan, Allah akan membalasnya dengan pahala yang besar. Bahkan ada hadis riwayat Muslim yang menyebutkan, amalan yang paling dicintai Allah adalah yang paling terus-menerus meski sedikit. Aisyah terlihat kagum. Jadi kita tidak harus menunggu kesempatan besar atau amal yang berat untuk mendapatkan pahala besar. Hal-hal sederhana yang kita lakukan sehari-hari pun sangat berarti. Betul Aisyah, makanya penting bagi kita untuk memperhatikan amalan kecil ini. Jangan remehkan senyum, sapaan, atau sekadar mendoakan orang lain. Semua itu ringan di tangan kita, tapi berat di sisi Allah. Aisyah menatap Ustadz Harun dengan mata berbinar. Insya Allah Ustadz, saya akan mulai memperhatikan amalan kecil saya setiap hari. Alhamdulillah, itu awal yang baik. Di pertemuan berikutnya, kita akan membahas lebih detail 7 amalan ringan, tapi pahalanya besar yang bisa langsung kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Kata Ustadz Harun menutup sesi sambil tersenyum penuh hikmah. Aisyah duduk lebih dekat ke Ustadz Harun. Matanya berbinar ingin mendengar amalan ringan pertama. Ustadz, amalan ringan pertama yang bisa kita lakukan, apa ya? Yang langsung bisa dicoba sehari-hari? Ustadz Harun tersenyum. Amalan ringan pertama adalah membaca basmalah sebelum melakukan aktivitas dan memperbanyak zikir singkat. Misalnya, ketika hendak makan, minum, atau memulai pekerjaan, cukup ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Sederhana, tapi pahala yang mengalir sangat besar. Aisyah tampak berpikir keras. Tapi Ustadz, itu kan cuma 1 kalimat saja. Apa benar bisa dihitung sebagai pahala besar? Insya Allah Aisyah, jawab Ustadz Harun. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Abu Dawud, setiap amal yang dimulai dengan nama Allah, maka amal itu diberkahi. Jadi setiap kali kita menyebut nama Allah sebelum aktivitas, Allah memberkahi pekerjaan itu dan pahala mengalir. Bahkan pahala itu bisa melebihi amal besar yang dilakukan tanpa menyebut nama Allah.
Aisyah tersenyum sambil menunduk. Oh, jadi kalau saya sebelum menulis tugas atau belajar, membaca basmalah, itu juga termasuk amalan yang dicatat Allah? Betul sekali. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan zikir singkat lain seperti Subhanallah, Alhamdulillah, dan Allahu Akbar. Jika kita rutin mengucapkannya, walau dalam hitungan yang sedikit, pahala yang kita terima bisa sangat besar. Seperti tetesan air yang menetes terus-menerus, lama-lama menjadi kolam kebaikan di sisi Allah. Aisyah tersenyum lebar. Wah, ternyata ringan sekali. Jadi setiap aktivitas bisa jadi ladang pahala? Benar, bahkan dalam kehidupan sehari-hari, kita sering lupa bahwa zikir itu bisa dimulai dari hal yang paling sederhana. Misalnya, saat melihat orang lain melakukan kebaikan, kita bisa mendoakan, mudah-mudahan Allah memberkatinya. Itu zikir yang ringan, tapi pahala yang diberikan Allah sangat besar. Jelas Ustadzah Harun. Aisyah terlihat antusias. Kalau begitu, zikir ringan saat menunggu antrian atau di perjalanan pun termasuk ya? Ya Aisyah. Bahkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim bahwa amal yang ringan tapi terus-menerus lebih dicintai daripada amal besar yang dilakukan sesekali. Jadi jangan remehkan zikir kecil. Setiap kali kita membaca basmalah sebelum makan, sebelum menulis, atau sebelum memulai aktivitas, itu termasuk sedekah, amalan yang dicintai Allah. Aisyah menunduk dan berdoa dalam hati. Insya Allah, mulai sekarang saya akan selalu ingat basmalah dan zikir kecil di setiap aktivitas saya, supaya mendapat pahala. Ustadz Harun mengangguk puas. Alhamdulillah, itu langkah pertama yang sangat baik. Jangan lupa Aisyah, konsistensi adalah kunci. Bahkan satu zikir yang dilakukan setiap hari, insya Allah, bisa menjadi amalan yang mengangkat derajat kita di sisi Allah. Aisyah tersenyum penuh semangat. Insya Allah Ustadz, saya akan mencoba memulainya hari ini juga. Aisyah menatap Ustadz Harun dengan penuh rasa ingin tahu. Ustadz, saya selalu mendengar tentang senyum sebagai sedekah. Tapi apakah benar senyum saja bisa diberi pahala besar oleh Allah? Ustadz Harun tersenyum hangat. Ya Aisyah, itu benar. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Tirmizi, senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Bayangkan hal yang paling sederhana, senyum bisa menjadi jalan pahala. Bahkan tanpa mengeluarkan harta atau tenaga, kita tetap bisa mendapat ridha Allah. Aisyah menekuk bibirnya, merenung. Tapi Ustadz, bagaimana jika saya tersenyum, tapi orang yang saya senyuminya tidak membalas atau bahkan cuek? Ustadz Harun mengangguk, seolah sudah menunggu pertanyaan itu. Itu justru yang membuat pahala lebih besar. Allah tidak melihat apakah orang lain membalasnya, yang Allah lihat adalah niat dan amalan kita. Jika kita tersenyum ikhlas karena mengharap ridha Allah, pahala tetap tercatat. Bahkan semakin orang itu tidak membalas, pahala kita semakin murni karena tidak ada ria atau pamrih. Aisyah tersenyum malu-malu. Wah, ternyata niat itu sangat penting ya Ustadz. Jadi kita senyum bukan untuk dipuji, tapi untuk Allah. Betul sekali. Dan bukan hanya senyum Aisyah, sapaan yang ramah juga termasuk sedekah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa menyapa orang dengan salam adalah perbuatan yang membawa pahala. Hadis riwayat Muslim menyebutkan, setiap ucapan salam yang tulus adalah amal kebaikan yang dicatat Allah. Aisyah tersenyum sambil membayangkan suasana sehari-hari. Kalau begitu, kalau saya menyapa teman di sekolah atau rekan kerja dengan tulus, itu juga termasuk sedekah ringan? Ya Aisyah, bahkan kalau kamu menyapa seseorang yang sedang bersedih atau murung, itu lebih besar pahalanya. Karena senyum atau salam itu bisa meringankan beban mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan bahwa memberikan kemudahan atau kebaikan sekecil apapun kepada orang lain adalah amalan yang sangat dicintai Allah. Tidak perlu besar atau mahal, yang penting ikhlas dan konsisten. Aisyah menunduk, merasa terinspirasi. Insya Allah, saya akan mulai memperhatikan senyum dan sapaan setiap hari. Bahkan kepada orang yang biasanya saya abaikan, saya ingin mencoba ramah dan tulus. Ustadz Harun tersenyum puas. Alhamdulillah, itu langkah yang sangat baik. Ingat Aisyah,
Konsistensi dalam amalan kecil seperti senyum dan salam bisa menjadi ladang pahala yang terus mengalir. Bahkan seorang guru bisa melihat perubahan kecil ini sebagai kebaikan yang menular kepada lingkungan sekitar. Aisyah mengangguk, matanya bersinar. Insya Allah, Ustadz, saya akan mulai hari ini dengan senyum dan salam setiap kali bertemu orang lain. Semoga pahala ringan ini bisa menjadi amal yang besar di sisi Allah. Ustadz Harun menutup sesi dengan penuh hikmah. Ingat selalu Aisyah, amalan ringan yang dilakukan dengan ikhlas dan konsisten lebih dicintai Allah daripada amalan besar yang hanya sesekali dilakukan. Senyum dan salam hanyalah contoh kecil, tapi jika kita rutin melakukannya, pahala yang Allah janjikan sungguh luar biasa. Aisyah menatap Ustadz Harun dengan mata berbinar, penuh rasa ingin tahu. Ustadz, tadi kita membahas senyum dan sapaan. Sekarang amalan ringan ketiga apa, ya? Ustadz Harun menghela napas sebentar, lalu tersenyum. Amalan ringan ketiga adalah mendoakan orang lain, Aisyah. Tidak perlu panjang, cukup doa singkat, seperti semoga Allah memberkatimu, atau semoga Allah melindungimu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim bahwa mendoakan kebaikan untuk orang lain termasuk sedekah. Aisyah menunduk, merenung. Tapi Ustadz, kalau saya mendoakan orang yang tidak saya kenal, apakah pahala tetap mengalir? Insya Allah lah Aisyah, jawab Ustadz Harun dengan tegas. Allah lah maha mengetahui niat kita. Doa yang tulus untuk orang lain, meski tidak kita kenal, tetap tercatat sebagai amal. Bahkan dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan bahwa mendoakan saudara kita di belakangnya, tanpa ia mengetahuinya, sangat dicintai Allah. Karena doa itu murni untuk ridha Allah, bukan untuk dilihat orang. Aisyah tersenyum tipis. Wah, ternyata sederhana sekali. Jadi setiap kali saya mendoakan teman, keluarga, atau bahkan orang asing, itu bisa jadi ladang pahala. Benar, kata Ustadz Harun sambil mengangguk. Dan jangan lupa Aisyah, doa juga bisa menjadi penolong kita di akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa doa seorang mukmin untuk saudaranya tanpa sepengetahuan yang didoakan pasti dikabulkan Allah. Jadi, pahala kita tidak hanya mengalir bagi yang kita doakan, tapi juga menjadi catatan kebaikan bagi kita sendiri. Aisyah menatap langit-langit dengan mata berbinar. Kalau begitu, setiap kali saya berdoa untuk orang lain, itu termasuk amalan ringan tapi besar pahalanya. Betul sekali. Bahkan jika kita melakukannya setiap hari, misalnya saat bangun tidur, sebelum tidur, atau saat berdoa dalam salat, pahala yang kita dapat bisa terus mengalir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menekankan pentingnya mendoakan orang yang sedang dalam kesulitan, karena doa itu tidak hanya ringan, tapi juga membawa manfaat besar bagi yang didoakan. Aisyah tersenyum lebar. Insya Allah saya akan mulai mendoakan orang-orang di sekitar saya, bahkan orang yang tidak saya kenal, supaya mendapat pahala dari Allah. Ustadz Harun tersenyum hangat. Alhamdulillah Aisyah, ingat konsistensi dan niat yang tulus adalah kunci. Amalan sederhana seperti doa bisa menjadi amal jariah jika kita terus melakukannya. Dan jangan lupa, semakin ikhlas kita mendoakan, semakin besar pahala yang Allah janjikan. Aisyah menunduk dan berdoa dalam hati. Insya Allah Ustadz, semoga setiap doa yang saya panjatkan untuk orang lain, sekecil apapun, dicatat sebagai amal yang besar di sisi Allah. Ustadz Harun menepuk bahu Aisyah dengan lembut. Itu niat yang sangat baik Aisyah. Ingat selalu, amalan ringan yang dilakukan dengan tulus bisa membawa kita dekat kepada Allah. Doa untuk orang lain hanyalah contoh sederhana, tapi pahalanya luar biasa jika dilakukan dengan ikhlas dan konsisten. Aisyah menatap Ustadz Harun dengan serius. Ustadz, saya ingin tahu amalan ringan keempat. Apakah masih berkaitan dengan sedekah juga? Ustadz Harun mengangguk perlahan. Ya Aisyah, amalan ringan keempat adalah menjaga lisan dan ucapan. Banyak orang meremehkan hal ini, tapi ucapan kita bisa menjadi sedekah jika kita menggunakannya untuk kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Itu menegaskan pentingnya menjaga ucapan kita. Aisyah mengerutkan dahi. Ustadz,
Tapi bagaimana jika kita tidak sengaja mengucapkan sesuatu yang salah? Apakah tetap dihitung pahala? Ustadz Harun tersenyum bijak. Yang Allah lihat adalah niat kita, Aisyah. Jika kita benar-benar berusaha menjaga lisan, meskipun kadang khilaf, itu tetap dicatat sebagai amal baik. Bahkan menahan diri untuk tidak menggunjing atau berkata kasar sudah termasuk sedekah. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa menahan marah dan ucapan buruk adalah bentuk jihad kecil yang pahala dan keutamaannya besar di sisi Allah. Aisyah tampak terkejut. Jadi menahan diri dari berkata kasar atau menggunjing teman itu bisa jadi pahala besar. Benar sekali Aisyah, jawab Ustadz Harun. Selain itu, berbicara dengan kata-kata yang baik seperti memuji kebaikan orang lain atau memberi nasihat yang bermanfaat termasuk sedekah. Bahkan satu kalimat yang membawa kebaikan kepada orang lain, meskipun sederhana, bisa menjadi amal yang terus mengalir pahalanya. Allah melihat niat dan dampak dari ucapan kita. Aisyah tersenyum sambil menunduk. Kalau begitu, setiap kali saya menahan diri dari berkata kasar atau menasihati teman dengan baik, itu termasuk amalan ringan, tapi besar pahalanya, ya Ustadz. Insya Allah, Aisyah, kata Ustadz Harun sambil mengangguk. Bahkan mengucapkan salam, menasihati dengan lembut, dan menyampaikan kata-kata yang bermanfaat semuanya termasuk amal yang ringan, tapi bernilai besar. Jangan anggap remeh kata-kata yang keluar dari mulut kita, karena kata-kata bisa mengangkat derajat seseorang di sisi Allah, atau sebaliknya, menurunkannya jika tidak dijaga. Aisyah tersenyum lega. Insya Allah, saya akan mulai memperhatikan ucapan saya. Saya ingin setiap kata yang keluar dari mulut saya bisa menjadi amal yang dicatat Allah. Ustadz Harun menepuk bahu Aisyah dengan hangat. Alhamdulillah, itu langkah yang sangat baik. Ingat Aisyah, amalan ringan yang dilakukan dengan kesadaran dan ikhlas akan menjadi ladang pahala yang terus mengalir. Menjaga lisan adalah kunci kecil yang bisa membawa kita jauh lebih dekat kepada Allah. Aisyah menunduk dan berdoa dalam hati. Semoga setiap kata yang keluar dari mulut saya bermanfaat dan dicatat sebagai amal yang besar di sisi Allah. Ustadz Harun tersenyum, menatap muridnya dengan penuh harapan. Itulah keindahan amalan ringan, Aisyah. Sesuatu yang tampak kecil, jika dilakukan dengan ikhlas dan konsisten, pahalanya sangat besar di sisi Allah. Aisyah menatap Ustadz Harun dengan penuh antusias. Ustadz, sekarang amalan ringan kelima apa ya? Masih bisa dilakukan sehari-hari, kan? Ustadz Harun tersenyum hangat. Ya Aisyah, amalan ringan kelima adalah memberi air minum atau makanan kecil kepada orang lain. Hal ini sangat sederhana, tapi pahalanya luar biasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim bahwa memberi minum atau makan kepada orang yang membutuhkan termasuk sedekah yang dicintai Allah. Meskipun nilainya terlihat kecil di mata manusia. Aisyah terlihat terkejut. Wah Ustadz, berarti memberi segelas air atau sepotong roti pun dihitung pahala besar. Benar sekali Aisyah, jawab Ustadz Harun. Allah menilai setiap niat baik kita. Bahkan memberi sebutir kurma atau seteguk air kepada orang yang haus karena Allah, pahala yang kita dapatkan bisa sangat besar. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan bahwa setiap kebaikan, sekecil apapun, jika dilakukan ikhlas tidak akan hilang nilainya. Aisyah tersenyum sambil membayangkan dirinya membagikan air minum di sekolah. Kalau begitu, memberi makanan kepada teman yang lupa membawa bekal pun termasuk amalan ringan yang besar pahalanya, ya. Insya Allah Aisyah, jawab Ustadz Harun. Yang penting niat kita adalah untuk membantu dan mengharap ridha Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan bahwa sedekah tidak harus mahal atau besar. Bahkan hal sederhana seperti memberi makanan atau minuman kepada orang lain, meskipun kecil, bisa menjadi ladang pahala yang terus mengalir. Aisyah terlihat berpikir dalam. Kalau begitu, memberi jajanan kecil kepada adik atau air minum kepada tetangga yang kehausan, itu termasuk juga ya Ustadz? Betul sekali. Bahkan hal-hal kecil ini bisa menjadi amal jariah, Aisyah. Karena manfaat yang diberikan bisa dirasakan oleh orang lain lebih lama, pahala kita pun mengalir terus. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa siapa saja yang memberi minum atau makanan kepada orang lain karena Allah,
maka Allah akan memberinya ganjaran berlipat-lipat. Aisyah tersenyum penuh semangat. Insya Allah saya akan mulai membawa botol minum tambahan atau bekal kecil untuk dibagikan kepada teman atau orang yang membutuhkan. Ustadz Harun menepuk bahu Aisyah dengan lembut. Alhamdulillah Aisyah, ingat yang paling penting adalah ikhlas. Amalan sederhana seperti memberi minum atau makanan ringan bisa menjadi ladang pahala yang besar jika dilakukan dengan hati yang tulus. Jangan menunggu kesempatan besar, mulailah dari hal-hal kecil sehari-hari. Aisyah menunduk dan berdoa dalam hati. Semoga setiap kebaikan kecil yang saya lakukan, sekecil apapun, dicatat sebagai amal yang besar di sisi Allah. Ustadz Harun tersenyum penuh hikmah. Lihat Aisyah, amalan ringan yang dilakukan dengan konsisten dan ikhlas bisa mengubah kehidupan sehari-hari kita menjadi ladang pahala. Memberi makanan atau minuman hanyalah contoh sederhana, tapi pahalanya luar biasa jika dilakukan dengan niat yang benar. Aisyah menatap Ustadz Harun dengan penuh rasa ingin tahu. Ustadz, sekarang amalan ringan ke-6 apa? Apakah masih bisa dilakukan sehari-hari? Ustadz Harun tersenyum hangat. Ya Aisyah, amalan ringan ke-6 adalah memberi ilmu atau nasihat yang bermanfaat kepada orang lain. Hal ini sangat dianjurkan dalam Islam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lain. Memberikan ilmu sekecil apapun, termasuk sedekah yang pahalanya besar di sisi Allah. Aisyah mengerutkan dahi. Tapi Ustadz, saya kan bukan guru atau ustadzah. Apakah saya bisa tetap memberi ilmu? Tentu saja Aisyah, jawab Ustadz Harun sambil tersenyum. Ilmu tidak selalu harus berupa pelajaran yang formal. Misalnya menasihati teman untuk berbuat baik, mengingatkan adik tentang salat, atau berbagi informasi bermanfaat tentang agama atau kehidupan sehari-hari. Semua itu termasuk ilmu yang bermanfaat dan Allah mencatatnya sebagai amal yang besar. Aisyah tampak berpikir dalam. Kalau begitu, memberi tips sederhana untuk teman agar tidak terlambat salat atau mengingatkan adik agar membaca basmalah sebelum makan, itu termasuk amalan ringan yang pahalanya besar, ya? Betul sekali Aisyah, kata Ustadz Harun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan bahwa setiap orang yang memberikan ilmu, walaupun sedikit, akan mendapatkan pahala setiap kali ilmu itu diamalkan oleh orang lain. Bahkan ada hadis riwayat Abu Dawud yang menyebutkan siapa saja yang memberi petunjuk kepada kebaikan, maka pahala kebaikan orang yang mengikuti petunjuk itu akan mengalir juga kepadanya. Aisyah tersenyum sambil menunduk. Wah, berarti setiap kali saya mengajarkan kebaikan kepada teman atau saudara, pahala saya bisa terus mengalir, meskipun mereka lebih pintar dari saya. Insya Allah Aisyah, yang penting adalah niat tulus untuk memberi manfaat dan ridha Allah. Bahkan jika ilmu yang kita bagi sangat sederhana, seperti mengingatkan orang agar berkata jujur atau menolong orang lain, pahala yang Allah berikan tetap besar. Jadi jangan meremehkan ilmu sekecil apapun yang kita bagikan. Aisyah tampak bersemangat. Insya Allah saya akan mulai membagikan ilmu yang saya tahu. Misalnya tentang zikir, amalan ringan, dan kebaikan sehari-hari kepada teman-teman saya. Ustadz Harun tersenyum penuh kebanggaan. Alhamdulillah, itu niat yang sangat baik Aisyah. Ingat Aisyah, amalan ringan seperti memberi ilmu atau nasihat bermanfaat adalah ladang pahala yang terus mengalir. Bahkan jika kita tidak melihat hasilnya langsung, pahala kita tetap tercatat di sisi Allah. Aisyah menunduk dan berdoa dalam hati. Semoga setiap ilmu dan nasihat yang saya bagikan membawa kebaikan dan pahala di sisi Allah, sekecil apapun itu. Ustadz Harun menepuk bahu Aisyah dengan hangat. Lihat Aisyah, amalan ringan yang dilakukan dengan ikhlas bisa membawa pahala besar. Memberi ilmu hanyalah contoh sederhana, tapi dampaknya luar biasa karena bisa terus bermanfaat bagi banyak orang. Aisyah menatap Ustadz Harun dengan penuh rasa ingin tahu. Ustadz, sekarang amalan ringan ketujuh apa? Apakah masih berkaitan dengan doa? Ustadz Harun tersenyum hangat. Ya Aisyah, amalan ringan ketujuh adalah mendoakan diri sendiri dan keluarga, serta melakukan amal kecil yang mengalir pahalanya. Banyak orang berpikir bahwa doa untuk diri sendiri itu egois, padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan agar kita juga mendoakan kebaikan untuk diri sendiri dan keluarga. Dalam hadis riwayat Muslim disebutkan,
Mendoakan kebaikan untuk keluarga termasuk amal yang ringan tapi pahalanya besar karena niatnya ikhlas untuk ridha Allah. Aisyah tampak berpikir, kalau begitu, misalnya saya berdoa agar keluarga saya selalu sehat dan dilindungi Allah, itu termasuk amalan ringan tapi besar pahalanya? Betul sekali Aisyah, jawab Ustadz Harun. Allah melihat niat kita. Selama kita mendoakan dengan tulus dan ikhlas, doa itu dicatat sebagai amal baik. Bahkan mendoakan diri sendiri untuk menjadi lebih baik, lebih sabar, atau lebih rajin beribadah, termasuk amalan ringan yang pahala dan manfaatnya besar di sisi Allah. Aisyah tersenyum kecil. Wah, berarti doa untuk orang yang kita cintai dan diri sendiri itu bisa menjadi amalan sehari-hari yang ringan, tapi pahalanya terus mengalir, ya? Ya, Aisyah. Dan bukan hanya doa, amal kecil lain yang dilakukan rutin juga termasuk. Misalnya membantu pekerjaan rumah, menyingkirkan sampah di sekitar, atau mengingatkan orang lain untuk berbuat baik. Semua itu ringan dilakukan, tapi jika ikhlas karena Allah, pahalanya besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan bahwa amalan kecil yang terus-menerus lebih dicintai Allah daripada amalan besar yang hanya sesekali dilakukan. Aisyah menunduk, merenung. Jadi setiap aktivitas sehari-hari bisa menjadi ladang pahala jika dilakukan dengan niat yang benar. Ya Ustadz, persis Aisyah, kata Ustadz Harun sambil tersenyum. Kunci utama adalah niat dan konsistensi. Amalan kecil seperti doa untuk keluarga atau sekadar membantu orang lain dengan hal ringan bisa menjadi amal yang mengalir pahalanya. Bahkan sesuatu yang tampak sepele di mata manusia, di sisi Allah bisa menjadi besar. Aisyah tersenyum lebar. Insya Allah saya akan mulai rutin mendoakan diri sendiri dan keluarga setiap hari, sambil melakukan kebaikan kecil yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Ustadz Harun menepuk bahu Aisyah dengan lembut. Alhamdulillah Aisyah, itu niat yang sangat baik. Ingat, amalan ringan yang dilakukan dengan ikhlas akan terus mengalir pahalanya. Dan Allah Maha mengetahui setiap kebaikan yang kita lakukan, sekecil apapun. Aisyah menunduk dan berdoa dalam hati. Semoga setiap doa dan kebaikan kecil yang saya lakukan dicatat sebagai amal yang besar di sisi Allah dan menjadi keberkahan bagi keluarga saya. Ustadz Harun tersenyum penuh hikmah. Lihat Aisyah, amalan ringan yang dilakukan dengan ikhlas bisa menjadi ladang pahala yang luar biasa. Bahkan hal kecil seperti doa dan kebaikan sehari-hari, jika konsisten, bisa mendekatkan kita kepada Allah dan memberi manfaat bagi banyak orang. Aisyah menatap Ustadz Harun dengan penuh perhatian. Ustadz, setelah membahas semua 7 amalan ringan ini, saya merasa terinspirasi, tapi juga sedikit khawatir. Bagaimana kalau saya lupa atau tidak konsisten melakukannya? Ustadz Harun tersenyum lembut. Aisyah, itu sangat wajar. Bahkan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun terkadang menghadapi tantangan dalam konsistensi. Yang penting adalah niat kita untuk berusaha. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan dalam hadis riwayat Muslim bahwa amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang dilakukan secara terus-menerus, meski sedikit. Jadi jangan khawatir jika kita hanya bisa memulainya perlahan. Aisyah mengangguk, mencoba memahami. Jadi meskipun amalan saya kecil dan kadang lupa, Allah tetap menghargai usaha saya. Insya Allah Aisyah, Allah Maha mengetahui niat hambanya. Bahkan satu senyum tulus, satu doa untuk keluarga, atau satu ucapan basmalah sebelum makan, jika dilakukan dengan ikhlas, bisa menjadi ladang pahala yang mengalir. Yang penting adalah kesadaran dan niat kita untuk mendekat kepada Allah, bukan jumlah besar atau seringnya kita melakukan. Aisyah tersenyum tipis. Kalau begitu 7 amalan ringan ini, membaca basmalah dan zikir, tersenyum dan memberi salam, mendoakan orang lain, menjaga lisan, memberi makanan atau air minum, berbagi ilmu, dan mendoakan diri serta keluarga, semuanya bisa dilakukan sehari-hari tanpa harus menunggu kesempatan besar. Betul sekali, jawab Ustadz Harun. Itulah keindahannya Aisyah. Amalan ringan ini bisa dilakukan kapan saja, di rumah, sekolah, kampus, atau di jalan. Dan pahala yang Allah berikan bisa sangat besar, karena semuanya dilakukan dengan niat tulus untuk ridha Allah. Aisyah menatapnya penuh semangat.
Insya Allah saya akan mencoba mengingatkan diri sendiri untuk konsisten. Bahkan jika hanya sedikit setiap hari, semoga menjadi amalan yang terus mengalir pahalanya. Ustadz Harun tersenyum puas. Alhamdulillah, itu langkah yang sangat baik. Ingat Aisyah, kunci utama adalah ikhlas dan konsistensi. Jangan menyerah jika kadang lupa atau gagal. Nabi Muhammad SAW juga mengingatkan bahwa hamba yang rajin dalam kebaikan, meski sedikit, akan dicintai Allah lebih daripada hamba yang menunda amal besar. Tanpa konsistensi, Aisyah menunduk dan berdoa dalam hati. Semoga setiap amalan ringan yang saya lakukan, sekecil apapun, dicatat sebagai amal yang besar di sisi Allah dan membawa manfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Ustadz Harun menepuk pundak Aisyah dengan hangat. Lihat Aisyah, dengan mengingat dan mengamalkan 7 amalan ringan ini, hidup sehari-hari kita bisa menjadi ladang pahala yang terus mengalir. Yang penting adalah memulainya sekarang, meski perlahan, dan berusaha menjadikannya kebiasaan yang konsisten. Aisyah tersenyum lebar. Insya Allah Ustadz, saya akan memulai dari hari ini, sedikit demi sedikit, tapi pasti. Ustadz Harun menutup dengan lembut. Alhamdulillah Aisyah, semoga Allah membimbing kita semua untuk konsisten dalam amalan ringan, tapi pahalanya besar, sehingga hidup kita penuh berkah dan mendekatkan diri kepadanya. Aisyah menatap Ustadz Harun dengan mata berbinar. Ustadz, setelah semua yang kita bahas, saya merasa begitu banyak peluang untuk mendapatkan pahala dari hal-hal yang sebelumnya saya anggap sepele. Tapi saya ingin memastikan bagaimana caranya agar saya bisa benar-benar konsisten mengamalkannya. Ustadz Harun tersenyum lembut dan menatapnya penuh hikmah. Aisyah, konsistensi dimulai dari niat yang tulus dan pengingat rutin. Setiap hari sebelum memulai aktivitas, ingatkan diri sendiri tentang 7 amalan ringan ini. Membaca basmalah dan zikir, tersenyum dan memberi salam, mendoakan orang lain, menjaga lisan, memberi makanan atau air minum, berbagi ilmu, dan mendoakan diri serta keluarga. Bahkan membuat catatan kecil atau mengingatkan teman bisa membantu kita tetap konsisten. Aisyah menunduk, merenung sejenak. Jadi kita harus membuat niat setiap hari untuk melakukannya, bukan hanya berharap bisa spontan. Betul sekali, kata Ustadz Harun. Allah mencintai hamba yang sadar akan amalnya dan berusaha melakukannya dengan ikhlas. Bahkan jika amalan itu kecil, tapi dilakukan dengan niat yang tulus, pahalanya besar. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim bahwa amalan yang paling dicintai Allah adalah yang paling terus-menerus, meski sedikit. Jadi fokuslah pada kualitas dan konsistensi, bukan kuantitas. Aisyah tersenyum penuh semangat. Insya Allah Ustadz, saya akan mulai mengamalkan satu persatu dan mencoba menjadikannya kebiasaan sehari-hari. Ustadz Harun menepuk bahunya dengan lembut. Alhamdulillah Aisyah, ingat juga untuk selalu berdoa agar Allah memberikan kemudahan dan kekuatan. Doa adalah amalan ringan tapi sangat penting. Doakan diri sendiri agar istiqomah, keluarga agar dilindungi, dan teman-teman agar selalu mendapat kebaikan. Dengan begitu, setiap amalan ringan yang kita lakukan akan diberkahi dan pahala mengalir lebih besar. Aisyah menunduk dan berbisik, semoga Allah memberikan saya kekuatan untuk konsisten dan tulus dalam setiap amalan, sekecil apapun. Ustadz Harun tersenyum penuh keyakinan. Insya Allah Aisyah, ingat amalan ringan yang dilakukan dengan niat yang benar bisa menjadi ladang pahala yang terus mengalir. Bahkan hal-hal kecil yang kita anggap sepele, jika dilakukan ikhlas, akan dicatat sebagai amal besar di sisi Allah. Jadi jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun. Aisyah menatap Ustadz Harun dengan penuh tekad. Insya Allah, saya akan mulai dari hari ini, sedikit demi sedikit, tapi pasti. Senyum kepada teman, membaca basmalah sebelum aktivitas, mendoakan orang lain, dan menjaga ucapan, semua akan saya perhatikan setiap hari. Ustadz Harun menutup dengan lembut, suaranya penuh motivasi. Alhamdulillah, semoga setiap amalan ringan yang kita lakukan, sekecil apapun, menjadi bekal pahala yang besar di sisi Allah. Mari kita jadikan hidup sehari-hari kita ladang pahala dan terus berusaha memperbaiki diri, karena setiap kebaikan yang ikhlas, meski ringan,
sangat dicintai oleh Allah. Aisyah menunduk, hatinya penuh semangat dan doa. Insya Allah Ustadz, semoga setiap amalan ringan yang saya lakukan membawa berkah, pahala, dan mendekatkan saya kepada Allah. Alhamdulillah teman-teman, itu dia 7 amalan ringan, tapi pahalanya besar yang bisa kita lakukan setiap hari. Gimana? Gampang kan? Mulai dari senyum, zikir singkat, sampai mendoakan orang lain. Yuk, mulai praktikin satu persatu, dan ajak juga keluarga atau teman, biar kita sama-sama dapat pahala. Jangan lupa share di kolom komentar amalan ringan favorit kalian hari ini. Dan kalau kalian suka video ini, klik like dan subscribe, supaya kita bisa terus belajar bareng. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.